Halo Sobat Moto, selamat datang di channel Api Moto TV. Masih barengan saya, Abai Gunawan. Nah, sekarang hari ini saya lagi ada di acaranya launching ADV 160 regional di Sumarekon, Bekasi. Nah, di belakang saya sudah ada motor yang ditunggu-tunggu viral beberapa waktu lalu. Yang di launching itu adalah New ADV 160. Kita bakalan review fisiknya, motornya seperti apa. Ikuti terus videonya sampai selesai. Sebelum kita review motornya, kita lihat-lihat dulu yuk ada apa aja sih di acaranya regional launching New ADV 160 ini yang diselenggarakan langsung di Sumarekon Mall Bekasi. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, itu area test ride Sumarekon Bekasi ya. Nah itu area untuk launchingnya. Kita langsung ke area test ride aja deh. Tanya-tanya ya. Tanya-tanya sih, kita lihat-lihat aja. Kayak gimana test ride-nya. Nah ini dia teman-teman, ini area test ride. Itu ada teman-teman dari beberapa komunitas ini ya. Ada komunitas, ada V, tuh ada komunitas rider dari Bekasi. Semuanya tuh ngumpul di sini khusus untuk ngetest ride ADV. Nah ini nih fisiknya nih, ADV 160. Keren ya. Ini yang versi ABS bukan nih? Kita lihat. Oh, ini bukan yang versi ABS, ini versi yang CBS. Dan ini versi yang ABS kayaknya nih. Tuh, ini ada 3 warna teman-teman yang di test ride di acaranya regional launching Honda ADV di Jawa Barat ya. Jawa Barat maksudnya di Sumarekon Bekasi. Ada 3 motor teman-teman yang bisa di test ride. Itu dari teman-teman kru Hondanya, teman-teman Honda Jawa Barat. Dan kalau mau registrasi tuh registrasinya ke sini dulu teman-teman tuh. Ada banyak ya. Nah, tuh banyak banget tuh teman-teman dari yang mau test ride. Tuh ada Honda Beat Club Bekasi juga. Banyak banget teman-teman yang mau test ride di boothnya ADV 160. Kita langsung ke sana deh biar lebih jelas ya. Nah, area test ride-nya ini nih teman-teman nih. Tuh ya, ini area test ride-nya. Kecil sih, tapi lumayan lah kalau misalkan pengen ngetes impresi berkendaranya seperti apa ya. Terus misalkan pengen tahu posisi berkendaranya seperti apa, ya kurang lebih ini teman-teman tuh. Ini ada teman-teman yang lagi test ride tuh. Oh, keren ya. Emang tampilannya tuh berbeda 100% sih sebetulnya ya. Ada beberapa komponen atau beberapa bagian yang diganti, yang diperbaharui dari ADV 150 ke ADV 160. Itu bagian depannya ya, lebih meruncing. Bagian bodi sampingnya juga dia lebih tebal. Bagian yang warna putih atau warna merahnya itu lebih tebal teman-teman. Ini suasananya nih teman-teman nih, keren banget ya, banyak banget tuh. Tuh, banyak banget ya. Ini yang mau test ride ADV 160. Selain test ride, ternyata di acara regional launching New ADV 160 ini, PT Daya Adi Cipta Motora menyediakan servis gratis buat teman-teman yang memakai motor Honda. Gimana, seru kan acaranya? Nah, sekarang kita simak aja langsung review dari Honda New ADV 160. Ini dia motornya. Nah teman-teman, ini dia ADV New ADV 160 tuh tulisannya ya. New ADV 160. Kebetulan yang di depan saya ini itu adalah yang versi ABS teman-teman. Nah ini fisik dari kejauhan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah perbedaan untuk ADV sebelumnya ADV ini sebetulnya terlihat dari sini nih teman-teman nih. Nah dari bagian samping kanan dan kiri. Di bagian ini ADV 160 ini dia lebih meruncing teman-teman di sini ya. Lebih meruncing teman-teman, lebih gendut juga. Kalau yang awal kan ini cuman yang 150 cuman langsung ke bawah gitu aja ya. Nah, tapi ini dia lebih meruncing. Ini mirip-mirip banget siluetnya itu sama dengan Vario 160. Nah, ini fisiknya teman-teman. Ya, perbedaannya di sebelah sini kita lihat ya, dia lebih meruncing. Terus kedua, kalau dari sisi bodi itu ada di bagian bodi samping teman-teman. Nah, bodi samping ini nih. Nah, kalau bodi samping yang sebelumnya bagian dari plastik ininya nih teman-teman ya, bagian ininya bukan yang bagian kulit jeruk, bagian dari yang glossy-nya itu atau yang doff-nya itu kemarin itu cuma segini teman-teman nih, tipis aja ya. Nah sekarang karena dia lebih lebar,
lebih lebar ke samping, sama dia lebih luas teman-teman ke sini nih. Jadi sisa dari bahan kulit jeruknya itu cuman segini doang teman-teman. Kalau yang awalnya bagian ini itu sampai ke sini nih, agak lebih lancip. Nah sekarang ini dia lebih tebal. Itu teman-teman ya. Jadi terlihat lebih luas, lebih lebar, dan lebih gede untuk di bagian bodi sampingnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalau di bagian fisik teman-teman ya, itu ada di bagian, nah ini nih teman-teman nih, untuk sudut kemiringan dari pijakan kaki yang depan. Saya lihatin ya lebih jelas ya. Nah kalau yang sebelumnya dia itu lebih tegak ya, lebih tegak dan lebih ke belakang. Tapi kalau sekarang dia lebih agak melandai, sudutnya itu lebih miring ya. Terus dia lebih ke depan teman-teman. Jadi selonjorannya itu lebih terasa lah, lebih terasa luas gitu. Lebih terasa lebih ke depan. Tapi kalau misalkan tingginya di atas 175 cm mungkin agak sedikit menekuk ya. Tapi kalau 170 ke bawah ini lebih enak teman-teman untuk selonjorannya. Gitu ya. Nah ini untuk di bagian depan kita lihat ya. Nah kalau di bagian depan ini sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Paling ada di bagian windshieldnya. Ini windshieldnya dia lebih tinggi teman-teman. Dia windshieldnya lebih tinggi dan tetap bisa di adjustable. Kita lihat ya. Nah ini nih. Harus ditarik ya. Ditarik baru dikeatasin. Ini harus pakai dua tangan, saya nggak bisa. Jadi ini bisa dikeatasin, bisa dikebawain. Ini kebetulan yang paling bawah gitu teman-teman. Nah untuk ban, untuk pelek sendiri ini nggak ada perubahan teman-teman ya. Dia peleknya masih pakai 14 inch untuk bagian depan, dan ukurannya kita lihat. Dia ukurannya, nah ini dia nih, 110/80 ring 14. Jadi ini dia masih tetap ukuran bannya dengan ADV yang 150. Tipe bannya juga masih pakai ban yang kecil ya, atau ban apa namanya ya, ban multipurpose. Ini tipe bannya seperti ini teman-teman. Kebetulan yang ABS warna hitam ini untuk warna peleknya warna bronze atau warna perunggu teman-teman. Nah ini yang perbedaan selanjutnya selain dari fisik itu ada di bagian mesin teman-teman nih. Nah ini dia nih. Ini mesinnya udah pakai ESP Plus, cc-nya itu sekitar 157 yang kita bulatin jadi 160 cc ya. Ini tenaganya itu ternyata settingan mesinnya itu berbeda teman-teman, berbeda dengan yang Vario 160. Nah kita lihat nih spesifikasinya di sini ya. Nah untuk spesifikasi mesinnya di sini terlihat daya maksimumnya itu 11,8 atau 16 PS, sementara kalau Vario 160 dia 11,3 kW atau sekitar 15 PS ya, jadi beda. Terus yang paling ketara itu adalah di torsi. Kalau torsinya di Vario 160 itu ada di 13, sekian Newton-meter. Nanti saya langsung sandingin ya perbedaannya. Nah tapi yang ADP 160 ini bisa didapat torsi maksimum ini hanya di 6.000 di RPM 6.500. Sementara kalau Vario itu didapat di RPM sekitar 7.000. Jadi ini sebetulnya kalau dipakai stop and go gitu ya, untuk dipakai touring ini pasti enak banget karena RPM-nya atau torsinya sudah bisa didapat di RPM yang sangat rendah. Fitur selanjutnya ini ada HSTC teman-teman, Honda Selectable Torque Control, atau kalau bisa di secara umumnya itu adalah torsion control lah ya, traction control gitu teman-teman. Kita lihat teman-teman bagian pinggirnya seperti ini, dan yang paling beda itu adalah di bagian speedometer. Nah ini teman-teman nih, ternyata ini lumayan cukup gede ya. Ini speedometernya udah berbeda banget teman-teman. Tampilannya nanti saya liatin ya di video. Ini dia ada beberapa informasi mulai dari RPM, kecepatan, indikator ABS, indikator ASTC, semuanya ada tampil di sini, dan tampilannya juga dia lebih seperti Moge teman-teman. Nah kalau ini dia adalah controller teman-teman, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Ini untuk mengontrol semua yang ada di speedometer ini gitu teman-teman. Untuk stang ini nggak ada perubahan ya, dia stangnya pakai fat bar yang lebar banget. Panel instrumennya juga di sini ada lampu panjang, lampu pendek, ada klakson. Nah ini klaksonnya oke, ini agak enak sih, walaupun jembulannya di sini ini ada agak enak ya. Ini ada lampu sein di bagian bawah. Di bagian kanan ini ada idling start stop. Di bagian kanan ini ada idling start stop teman-teman. Jadi kalau misalkan ini bisa lebih irit. Ini ada ini juga untuk
lampu hajat, dan di bawah dan di bawah elektrik starternya. Nah ini untuk kunci, dia kuncinya udah pakai yang keyless teman-teman ya. Ini udah pakai yang keyless, jadi nggak perlu anak kunci lagi. Nah di bagian bawah decknya ini juga ada perbedaan teman-teman, dia lebih lebar ya, terlihat lebih lebar, terlihat lebih berisi. Tangki bahan bakar masih ada di sini teman-teman, jadi nggak berubah, tangki bahan bakarnya masih ada di sini. Terus kalau terlihat dari sini teman-teman, ini ornamen X-nya itu ada ya, seperti kakaknya XADV ya. Karena kalau ini sekedar informasi, emang ini adalah turunan langsung dari XADV yang 700 cc teman-teman. Nah untuk joknya, ini nggak ada perubahan teman-teman ya. Joknya masih sama, cuma ini kulitnya enak banget tuh, empuk banget tuh, top ya, empuk banget. Ini ada stitchingnya teman-teman, stitchingnya itu lebih terlihat lebih warna gold. Ini juga ada bagian pas penyangga bokongnya ya, jadi lebih enak untuk perjalanan yang jauh. Nah ini untuk belakang teman-teman. Nah ini bagian belakang ini memang masih sama ya, pakai subtank, shockbreakernya 2, mereknya Showa, knalpotnya juga sama. Dan untuk bagian ban belakangnya dia juga udah sama ya, dia pakai 13 inci untuk ukuran bannya, kita lihat. Nah ini nih 130/70 teman-teman, ring 13. Jadi untuk ban belakangnya itu adalah 130/70 ring 13. Ini udah ada cakramnya ya. Di cakramnya ABS cuma depan doang, belakangnya nggak pakai ABS. Untuk bagian belakangnya gini teman-teman. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Ini lampunya. Ini lampunya tidak ada perubahan ya, lampunya masih sama, lampu sennya juga masih sama. Kurang lebih kayak gini teman-teman penampilannya. Ini box dari ini box dari CVT-nya atau filternya teman-teman, ini box filter. Kita akan kasih pertanyaan buat Nah desain box CVT-nya mirip-mirip Vario 160 ya, sama banget teman-teman. Jadi kita akan kurang lebih kayak gini untuk tampilannya teman-teman. Di sini menjawab Saya kelilingi ya. kita kasih ya. Ini kalau agak berisik sorry ya. Kira-kira bisa jawab nggak sih? Nah ini teman-teman. Pertanyaannya adalah Nah ini untuk harga nanti saya cantumin langsung di bawah. Oke teman-teman, gitu aja untuk review dari ADP 160. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.